Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengikuti pembacaan Alkitab kita yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu esok. Minggu nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saudara yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang terkasih, terima kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami hingga hari ini. Bapa di surga, saat ini kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berilah kami Roh Kudus, Roh penuntun hati dan pikiran kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah atau renungan bagi kita, yaitu yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 12. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan dituliskan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemarin ataupun 3 hari yang lalu, anak-anak sekitaran rumah kami bermain setan-setanan. Itu terbukti dari laporan dari salah satu anak yang datang ke rumah. Dia melapor, tulang katanya, anak-anak main setan-setan. Loh, main setan-setan apa? Kayak di TV-TV itu loh, tulang manggil setan mereka. Kok bisa begitu ya? Lalu kemudian dia bertanya, emang setan itu ada ya? Saya jawab aja simpel, ya setan ya memang ada. Hantu ada? Ya ada, itu bentuk lain dari setan. Saya yakin anak ini belum dicekcoki dengan film-film hantu di televisi. Ada hantu baik, ada hantu jahat, kadang tidak masuk akal. Tetapi pertanyaannya singkat saja, setan itu ada? Ada. Mungkin kita mengatakan setan itu tidak ada, karena setan itu memang ada dan nyata dalam kehidupan umat manusia. Terbukti dari pencobaan Yesus. Kalau kita kembali pada pencobaan Yesus, pencobaan yang ketiga, iblis mengatakan ataupun setan itu mengatakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jika engkau menyembah aku, maka akan kuberikan seluruh bumi ini. Itu luar biasa, karena tidak mungkin seseorang memberikan apa yang ia tidak miliki. Jadi iblis merasa, setan merasa memiliki bumi ini. Walaupun mungkin kita sebut saja merasa ataupun mengklaim. Dan ia mengklaim ia berkuasa atas bumi ini. Lalu setan ini punya kuasa? Tentu dia punya kuasa. Kalau kita lihat juga nyanyian yang dituliskan oleh Martin Luther, bahwa setan itu memang ada dan dia punya kuasa beraliansi atau bersama dengan kejahatan-kejahatan di seluruh bumi ini. Lalu kalau kita baca kitab Wahyu ini, khususnya pasal ini, kita juga akan semakin nyata mengenal kekuatan setan itu dan peperangan antara kejahatan dengan yang baik. Kejahatan yang diwakili oleh setan dan iblis naga yang dimunculkan di teks kita ini, dan terang ataupun yang baik
yaitu yang dipegang dan dihadirkan oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, yang ternyata akhirnya akan memenangkan pertempuran itu. Walaupun ada babak 1, babak 2, babak 3 seperti itu terlihat dari bacaan-bacaan kita, tetapi pada akhirnya Kristus akan memenangkan. Saudara yang terkasih, memang terkadang buku Wahyu tidak mudah dipahami. Maka kadang-kadang buku ini seperti dalam tanda kutip dianaktirikan oleh para pembaca. Mereka lebih suka membaca kitab-kitab yang lain karena mungkin lebih mudah dipahami. Lalu kitab Wahyu mungkin terlalu sulit karena ada simbol-simbol, ada hal-hal lain, ada angka-angka yang mungkin sulit ditafsirkan. Lalu mereka sepertinya kurang menyukai membaca buku ini. Tapi itu saudara tidak benar. Sebenarnya buku ini adalah buku yang sungguh luar biasa. Di dalamnya tercantum atau termuat harapan-harapan untuk kemenangan Kristus, untuk kemenangan orang percaya melawan segala tantangan, melawan segala kuasa iblis, melawan segala kuasa yang jahat. Nah, kalau kita lihat memang tujuan utama buku Wahyu ini adalah supaya orang-orang yang dianiaya, orang-orang Kristen yang dianiaya pada masa itu diberi pengharapan atau dikuatkan akan ada kemenangan akhir dalam pertempuran yang akan kita menangkan bersama Tuhan Yesus Kristus apabila kita setia. Dan itu juga yang terlihat dalam nats kita ini. Pertempuran itu berlanjut, tetapi kita memiliki nyanyian kemenangan karena ternyata Tuhan kita Yesus Kristus sendiri yang disebut di sini sebagai anak tidak bisa dikalahkan. Saudara yang terkasih, kita lihat kemudian kita orang-orang percaya ini terus menyaksikan berita Injil sampai ada yang rela martir dan yang selanjutnya disiksa. Perjuangan yang sungguh luar biasa, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Artinya kesetiaan yang sungguh luar biasa. Dan kita yakin kesetiaan ini akan menghasilkan mahkota. Nah, oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, setan itu akan dikalahkan. Naga itu akan dikalahkan. Memang pertempuran belum berakhir. Bahkan hari ini pun pertempuran itu masih harus kita menangkan. Tapi yakin bersama Yesus kita bisa memenangkan pertempuran itu. Kuasa jahat masih sepertinya nyata terlihat di sekitar kita. Ketidakadilan, penindasan, dan lain-lain. Itu semua mewakili kuasa jahat, kuasa setan itu sendiri. Tetapi orang-orang percaya harus tetap setia dalam kebenaran, setia mengalahkannya. Itu. Nah, itu yang mau disampaikan dalam pesan ini. Lalu hubungannya dengan nama minggu kita, kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Apa yang kita nyanyikan? Yang kita nyanyikan adalah pengalaman iman kita, kemenangan kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka saya sebutkan tadi Martin Luther yang telah memenangkan perjalanannya, perjuangannya untuk memenangkan firman Tuhan. Maka dia mengarang buku Ende 117. Itu juga dihadapi dengan pergumulan bagaimana memenangkan reformasi, bagaimana memenangkan firman Tuhan atas kuasa kejahatan. Saya pikir itu menjadi contoh perjuangan bagi kita untuk tetap setia di dalam firman Tuhan, tetap setia memenangkan pertarungan itu, sekalipun kita mengakui adanya dan bukan sekedar ada, besarnya kekuatan setan itu. Setiap hari menggoda kita. Makanya kita selalu berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adapun jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setiap hari kita doakan, setiap saat ibadah kita minta. Karena kenapa? Karena setiap saat juga kekuasaan setan itu ingin merongrong kita. Lalu dari nats ini pesannya bagi kita adalah apapun yang terjadi dalam hidup, mungkin saja itu diwakili oleh kuasa kejahatan dan lain-lainnya, tetap setia dalam kebenaran firman Tuhan, karena akan ada kemenangan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.